Hai hai halo semuanya, perkenalkan saya Angelika Putri Hania Aprilianti dari kelas 11A SMA Negeri 43 Jakarta. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu penyakit pada tulang, yaitu osteogenesis imperfecta atau sering disebut juga dengan brittle bone disease. Secara harfiah, kata osteo itu berarti tulang, genesis itu artinya pembentukan, dan imperfecta itu berarti tidak sempurna. Jadi, osteogenesis imperfecta itu artinya pembentukan tulang yang tidak sempurna. Osteogenesis imperfecta atau penyakit tulang rapuh adalah kelainan genetik yang menyebabkan tulang menjadi sangat rapuh sehingga mudah patah. Kondisi ini umumnya sudah tampak sejak lahir dan lebih sering terjadi pada anak yang keluarganya memiliki riwayat penyakit osteogenesis imperfecta. Nah, osteogenesis imperfecta ini merupakan penyakit langka yang terjadi pada 1 dari 15.000 sampai 20.000 kelahiran. Osteogenesis imperfecta disebabkan oleh mutasi atau perubahan pada beberapa gen, terutama gen COL1A1 dan COL1A2. Gen-gen ini berfungsi untuk memproduksi kolagen, yaitu protein yang membantu pembentukan jaringan tubuh serta memberi kekuatan pada tulang, kulit, sendi, dan ligamen. Jika terjadi perubahan gen pada gen tersebut, kolagen yang dihasilkan tubuh akan lebih sedikit dan rusak. Kondisi inilah yang membuat tulang itu menjadi sangat rapuh. Nah, kalau dibandingkan dari dua foto ini, tulang normal itu memiliki struktur yang padat, tersusun, rapi, dan rongganya itu kecil dan kuat. Sedangkan tulang pada penderita osteogenesis imperfecta itu punya rongga yang lebih besar, rapuh, dan rusak gitu karena kolagennya sedikit dan rusak. Jadi tulangnya itu mudah retak dan tidak beraturan. Selain tulang, osteogenesis imperfecta juga mempengaruhi gigi, mata, pendengaran, dan pernapasan. Karena kolagen tipe 1 juga ada di bagian tubuh tersebut. Berikut ini adalah beberapa gejala yang sering muncul pada penderita osteogenesis imperfecta. Yang pertama, yaitu bagian putih mata atau sklera itu jadi tampak biru, disebabkan karena penipisan jaringan kolagen di sklera sehingga pembuluh darah di bawahnya itu terlihat dan bikin bagian putih mata itu terlihat biru dan kebiruan. Yang kedua yaitu nyeri tulang, terjadi karena tulang rapuh dan sering retak atau patah, bahkan karena tekanan yang ringan. Proses penyembuhan tulang juga bisa menyebabkan rasa nyeri yang menyetap. Dan yang ketiga yaitu gangguan pendengaran, disebabkan oleh kerapuhan tulang-tulang kecil di telinga tengah seperti tulang stapes, incus, dan malleus yang berperan dalam menghantarkan getaran suara, sehingga suara itu tidak bisa diteruskan dengan baik ke dalam telinga. Yang keempat yaitu tulang rapuh dan mudah patah, yang merupakan ciri utama dari penyakit ini. Yang kelima yaitu gigi lemah, rapuh, atau tumbuh tidak rata karena lapisan dentin yang ada di dalam gigi ini kekurangan kolagen tipe 1. Yang keenam yaitu sulit bernapas karena bentuk tulang rusuk dan tulang belakang yang tidak normal membuat paru-paru tidak bisa mengembang dengan sempurna. Yang ketujuh yaitu tulang belakang yang melengkung, disebabkan oleh kelemahan struktur tulang dan otot penyangga sehingga tulang belakang bisa melengkung dan tidak normal. Itu namanya skoliosis dan kifosis. Selain bikin postur tubuh berubah, ini juga bisa menekan paru-paru dan memperparah gangguan pernapasan. Nah, osteogenesis imperfecta ini memiliki beberapa tipe, dari yang ringan hingga yang berat. Semakin berat tipenya, semakin sering tulang itu mengalami patah dan bentuk tubuh itu menjadi tidak normal. Osteogenesis imperfecta tidak dapat dicegah sepenuhnya karena mempunyai atau merupakan kelainan genetik. Namun, ada langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengetahui resiko dan meminimalisir dampak penyakit ini.
sebelum masa kehamilan yang harus dilakukan oleh seorang ibu, yaitu yang pertama adalah lakukan konsultasi dan tes genetik jika ada riwayat keluarga dengan osteogenesis imperfecta. Yang kedua yaitu dokter dapat melakukan analisis DNA melalui pengambilan sampel virus korionik untuk mendeteksi risiko pada janin sejak dini. Selanjutnya, jika sudah terjadi, untuk meminimalisir risiko patah tulang pada penderita osteogenesis imperfecta, yang perlu dilakukan yaitu pertama, hindari kegiatan atau aktivitas yang beresiko menimbulkan cedera atau benturan keras. Yang kedua, yaitu mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang, terutama kalsium dan vitamin D untuk memperkuat tulang. Yang ketiga yaitu melakukan fisioterapi dan terapi okupasi untuk meningkatkan kekuatan otot dan mencegah deformitas. Yang keempat yaitu kalian harus bisa menjaga berat badan ideal supaya tidak menambah beban pada tulang. Yang kelima yaitu mengikuti kontrol atau rutin kontrol ke dokter ortopedi dan dokter gigi, serta memastikan anak itu mendapatkan imunisasi yang lengkap karena penderita osteogenesis imperfecta itu rentan terhadap infeksi. Baiklah, walaupun belum ada obat yang bisa menyembuhkan osteogenesis imperfecta ini secara total, tapi penderitanya itu bisa tetap hidup dengan baik melalui beberapa bentuk penanganan, yaitu pertama dari obat-obatan. Yang pertama itu ada bisfosfonat untuk memperkuat tulang dan mencegah patah berulang. Bisa diberikan dalam bentuk obat minum atau suntik. Yang kedua yaitu ada obat pereda nyeri, yaitu seperti ibuprofen untuk mengurangi nyeri pada akibat patah tulang. Yang ketiga yaitu suplemen tulang seperti kalsium, kolagen, vitamin C, vitamin D, dan magnesium. Yang kedua yaitu kita bisa melakukan fisioterapi untuk membangun kekuatan otot dan menjaga gerak tubuh agar tetap stabil. Dan juga bisa melakukan juga terapi okupasi untuk membantu pasien itu melatih diri dalam aktivitas sehari-hari agar lebih mandiri. Nah, yang selanjutnya yang ketiga yaitu bisa juga menggunakan alat bantu. Penderita osteogenesis imperfecta dapat menggunakan tongkat, korset khusus, atau kursi roda untuk membantu gerak bagi pasien dan mencegah cedera. Jika ada masalah pada gigi, dokter bisa juga melakukan pemasangan kawat gigi atau perawatan secara rutin. Nah, bila terjadi gangguan pendengaran, pasien atau penderita juga bisa menggunakan alat bantu dengar agar tetap dapat berkomunikasi dengan baik. Yang keempat atau yang terakhir, bisa melakukan operasi. Nah, yang pertama ada operasi pemasangan pen atau batang logam di dalam tulang yang sering dilakukan untuk memperkuat tulang panjang yang sering patah. Yang kedua itu ada operasi tulang belakang. Dapat dilakukan pada penderita yang mengalami skoliosis atau kelengkungan tulang yang sangat parah. Dan yang ketiga yaitu operasi rahang. Juga bisa dilakukan jika posisi rahang itu tidak sejajar akibat struktur tulang yang lemah. Jadi kesimpulannya yaitu osteogenesis bukan hanya merupakan penyakit yang membuat tulang itu sangat rapuh, tetapi juga bisa memengaruhi seluruh tubuh karena peran kolagen tipe 1 itu sangat penting. Dengan deteksi dini, perawatan rutin, dan dukungan dari keluarga serta tenaga medis, penderita osteogenesis imperfecta tetap dapat tumbuh, belajar, dan menjalani hidup dengan semangat dan penuh makna. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!